Siliwangi SEMN yang berhalangan hadir. Dan tak lupa juga berterima kasih kepada teman-teman semua yang telah hadir pada perkuliahan hari ini. Di sini kami kelompok 4 beranggotakan saya Naila Hanisa sebagai moderator dan pemateri. Selanjutnya ada rekan saya Rizky Mutu Wijayanto sebagai pemateri. Saya Dedi Nur Asyifa Buntari sebagai pemateri. Saya Wulan Fauzia sebagai pemateri. Saya Farhan Fauzani sebagai pemateri. Dan satu anggota yang tidak hadir yaitu Rian Wijayanto. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita lanjut saja dengan materi pertama yang akan dijelaskan oleh Wulan. Di minggu-minggu kemarin kan ada prinsip-prinsip etika bisnis sudah dijelaskan oleh kelompok putih. Kita mengulas lagi ya. Jadi prinsip-prinsip itu ada tanggung jawab bisnis, dampak ekonomis dan sosial dari bisnis, perilaku bisnis dari hukum yang tersurat, semangat saling percaya, menghindari operasi-operasi yang tidak etis, sikap menghormati aturan, dukungan bagi perdagangan multilateral, dan sikap hormat bagi lingkungan alam. Selanjutnya, di sini aku mau nanya deh, Wafa. Apa yang dibayangkan Wafa tentang etika? Sikap. Oke. Etika bisnis adalah suatu etika terapan yang mengkaji penerapan etika umum seperti standar moral dalam menjalankan bisnis oleh para pelaku bisnis. Jadi gini, teman-teman, semuanya kita bayangin deh kalau kode etik bisnis itu adalah sebuah peraturan yang ada di satu permainan. Contohnya di permainan sepak bola. Kalau Rizky di pemain sepak bola itu peraturannya ada apa aja sih? Gak boleh pakai tangan kan? Gak boleh pakai tangan. Gak boleh nendang pemain juga kan? Nah, itu juga sama dengan kode etik bisnis. Jadi kode etik bisnis itu adalah suatu peraturan yang melibatkan di lingkungan bisnis seperti itu. Oke, lanjut. Selanjutnya, tujuan kode etik bisnis. Yang pertama, meningkatkan kesadaran moral. Jadi kita tahu nih apa baik dan buruknya di dalam suatu perusahaan. Yang kedua, membuat batasan. Bayangin nih kalau kita di perusahaan tidak ada etika bisnis. Kita sedang meeting, tiba-tiba kita nyelonong aja udah mah apalah, tiba-tiba duduk di bangkuan bosnya lagi. Itu beretika tidak? Kita tuh harus tahu batasan ya. Jangan bos, ya nih ramah can beres juga kena. Jangan gitu ya, harus tahu batasan juga. Yang ketiga, menciptakan ekosistem bisnis yang adil dan sesuai hukum. Yang keempat juga ada membantu pengambilan keputusan yang lebih bijak. Jadi kita tuh dengan adanya tujuan kode etik bisnis tuh gini nih. Jadi tidak hanya finansial yang didapatkan saja, jadi kita tuh harus harus jangka panjang, apakah lingkungan akan terganggu atau tidak. Lanjut. Ada manfaat implementasi kode etik. Yang pertama, reputasi baik. Pastikan kalau misal ada di hotel nih atau di mana gitu, terus kita dilayani dengan baik, pasti kita juga menganggapnya wah bintang 5 pokoknya baik-baik pokoknya. Terus loyalitas pelanggan juga. Loyalitas itu apa sih? Ada yang tahu gak? Kesetiaan. Iya, kesetiaan. Nah, jadi kesetiaan pelanggan tuh, jadi kalau kita udah tahu nih si hotel ini tuh bagus, pasti kita tuh akan setia ke hotel itu, pasti ke hotel itu lagi kan? Terus ada produktivitas pelanggan, keberlanjutan jangka panjang juga, transparansi dan tanggung jawab. Selanjutnya ada pencegahan terhadap pelanggaran etika. Terima kasih. Oke, selanjutnya itu kode etik sumber daya manusia.
etik sumber daya manusia ya. Alif, tolong bacakan dong ini yang ini. Kode etik sumber daya manusia. Kode etik sumber daya manusia adalah panduan moral bagi para praktis. Kode etik ini bertujuan untuk menjaga integritas, membangun kepercayaan, mencegah konflik, dan meningkatkan efisiensi organisasi. Nah, saya punya cerita nih yang sangat seru tentang dunia perang kedua. Nah, dulu kan Jepang sangat kuat ya dulu, sampai menjajah seluruh negara ASEAN, hampir seluruh negara ASEAN. Tetapi pada 1945, negara Jepang dibom atom oleh US di kota Hiroshima dan Nagasaki. Nah, pada akhirnya kota tersebut hancur lebur. Nah, di tidak keberdayaan dan di tengah ketidakberdayaan dan kepercayaan masyarakat, Kaisar Hirohito membuat sebuah pertanyaan yang simpel kayak gini: berapa jumlah guru yang masih tersisa? Nah, dari pertanyaan itu si Kaisar Hirohito mempunyai visi yang jauh ke depan dan sangat mementingkan pendidikan dan meningkatkan SDM yang tinggi ya. Nah, seiring waktu Jepang akhirnya menjadi negara yang sangat maju karena mementingkan SDM-nya terlebih dahulu. Nah, selanjutnya ada tujuan kode etik sumber daya manusia, yaitu keadilan ya. Tujuan kode etik sumber daya manusia ya. Yang pertama, keadilan. Contohnya seorang manajer SDM memastikan bahwa seluruh karyawan diberikan kesempatan yang sama untuk mengikuti pelatihan tanpa membedakan latar belakang, jenis kelamin, dan senioritas. Terus yang kedua, integritas. Contohnya saat seorang karyawan datang untuk melaporkan pelanggaran yang dilakukan oleh rekan kerjanya, petugas SDM menanganinya dengan objektif tanpa memihak, bahkan jika pelanggan tersebut adalah seorang teman dekatnya ya. Terus yang ketiga, kepercayaan. Contohnya, jika seorang karyawan berkonsultasi dengan SDM tentang masalah pribadi atau masalah di tempat kerjanya, petugas SDM menjaga informasi tersebut tetap rahasia. Data pribadi tidak dibagikan ke pihak lain tanpa izin dari karyawan yang bersangkutan. Nah, selanjutnya yang kelima, profesionalitas. Contohnya, seorang petugas SDM menghadapi konflik antar karyawan dengan tenang dan tidak terbawa emosi, baik tanpa memihak atau memberi pernyataan yang menyudutkan salah satu pihak. Dan yang terakhir, tanggung jawab. Contohnya, petugas SDM memastikan seluruh karyawan memahami hak dan kewajiban mereka, serta memberikan tahu mereka tentang perubahan dalam kebijakan perusahaan. Petugas SDM bertanggung jawab untuk memberikan informasi dengan jelas agar karyawan dapat bekerja sesuai aturan yang berlaku. Selanjutnya ada kode etik keuangan dalam bisnis. Nah, fungsi keuangan dan fungsi akuntansi dalam suatu perusahaan saling keterkaitan. Kode etik keuangan dalam bisnis. Fungsi keuangan dan fungsi akuntansi dalam suatu perusahaan memiliki keterkaitan kerja yang sangat erat, bahkan sering kali bersifat tumpang tindih. Selanjutnya, dalam fungsi akuntansi yaitu membahas tentang laporan keuangan, yaitu seperti laporan laba rugi, neraca, laporan aktivitas, serta laporan arus kas. Sedangkan fungsi keuangan yaitu mengelola arus kas, bagaimana uang masuk dan uang keluar, termasuk juga menetapkan struktur permodalan, mencari sumber-sumber pembiayaan untuk kegiatan operasional dan rencana investasi. Ada beberapa poin dalam kode etik keuangan. Yang pertama itu kejujuran. Nah, seorang praktisi harus memiliki sikap jujur.
harus memiliki sikap jujur dalam menyusun laporan keuangan tanpa memanipulasi data untuk kepentingan pribadi. Yang kedua yaitu integritas. Menjaga integritas yang tinggi dalam menjalankan fungsi keuangan. Jadi praktisi diharapkan tidak melakukan tindakan yang merusak reputasi pribadi maupun perusahaan seperti kecurangan atau penipuan. Selanjutnya ada kerahasiaan. Informasi keuangan yang bersifat rahasia harus dijaga dan tidak disebarluaskan kepada pihak yang tidak berhak mengetahuinya. Selanjutnya ada kepatuhan pada peraturan. Praktisi keuangan harus bisa memahami dan mematuhi peraturan yang berlaku, baik pun secara nasional maupun internasional. Selanjutnya ada tanggung jawab. Nah, seorang praktisi harus memiliki tanggung jawab terhadap semua pihak terkait, termasuk pemegang saham, karyawan, serta konsumen. Selanjutnya yang terakhir ada transparansi. Nah, informasi keuangan harus disampaikan secara transparansi dan tidak menyesatkan, sehingga dapat mengambil keputusan berdasarkan informasi yang valid. Selanjutnya pada etik pemasaran. Pada etik pemasaran itu adalah beberapa yang mengatur perilaku konsumen pemasaran agar menjalankan kegiatan pemasaran secara jujur, transparan, adil dan bertanggung jawab. Dan yang bertujuan untuk meningkatkan integritas, tanggung jawab terhadap konsumen, pesaing atau masyarakat. Selanjutnya, prinsip utama etika pemasaran, kejujuran yang harus kita ketahui. Jujur itu adalah penting kan? Ya. Salah satu sifat Rasul ya, keren. Ya, betul sekali. Nah, kejujuran di sini yaitu pemasar harus menginformasikan kepada konsumen itu secara jujur. Kedua adalah tanggung jawab sosial. Pemasar diharapkan mempertimbangkan dampak sosial baik itu lingkungan atau masyarakat. Yang ketiga adalah keadilan. Prinsip ini mengharuskan pemasar bersikap adil dalam berinteraksi dengan konsumen, pesaing, dan mitra bisnis. Tidak tanpa ada diskriminasi, manipulatif. Nah, selanjutnya kepatuhan terhadap hukum. Semua kegiatan pemasaran harus mematuhi peraturan dan hukum yang berlaku, baik yang terkait dengan perlindungan konsumen, hak cipta maupun peraturan hukum. Yang kelima, tanggung jawab terhadap konsumen. Pemasar harus menjaga keamanan bagi kenyamanan konsumen. Terus transparansi harus menghindari praktik yang tidak transparan, seperti biaya tersembunyi atau janji yang tidak dipatuhi. Ya. Baik. Next. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai kode etik teknologi informasi. Coba dong, apa materi? Kode etik teknologi informasi adalah perangkat, pedoman, dan prinsip yang dirancang untuk membantu para profesional di bidang teknologi informasi dalam mengambil keputusan yang etis dan bertanggung jawab. Kode etik teknologi informasi ini berfungsi sebagai kerangka moral yang membimbing tindakan para profesional di dalam bidang tersebut. Nah, hal itu bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan teknologi, melindungi privasi, menjaga keamanan, serta memastikan bahwa inovasi teknologi dilakukan dengan dampak yang positif. Lanjut. Di sini saya akan menjelaskan nilai-nilai utama kode etik teknologi informasi.
Nah, yang pertama itu ada kerahasiaan dan privasi. Nah, para profesional ini harus bisa menjaga kerahasiaan dan privasi para penggunanya. Hal tersebut bertujuan untuk melibatkan praktik-praktik keamanan dan memadai memastikan bahwa data sensitif tidak disalahgunakan atau diakses tanpa izin. Lalu yang kedua ada integritas dan kepatuhan. Para profesional diharapkan untuk bertindak dengan integritas yang tinggi dan dengan mematuhi hukum yang berlaku. Nah, hal ini mereka harus menolak untuk melibatkan dalam tindakan yang tidak etis. Contohnya itu adalah penyalahgunaan teknologi dalam manipulasi data. Lalu yang ketiga ada tanggung jawab sosial. Nah, tanggung jawab sosial ini menekankan para profesional terhadap teknologi dan dampak teknologi di dalam masyarakat. Mereka harus mempertimbangkan dan berusaha untuk mengurangi ketidaksetaraan antara akses dan dampak negatif teknologinya. Lalu yang keempat ada keamanan dan ketersediaan. Nah, kode etik ini menuntut perhatian keamanan sistem dan profesional ini harus proaktif untuk melibatkan diri dalam upaya perlindungan terhadap serangan cyber. Dan mereka juga harus memastikan bahwa pekerjaan mereka itu harus sesuai dan setara terhadap layanan yang mereka kelola dengan secara konsisten. Sekian materi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Apakah ada yang ditanyakan? Ada 4 pertanyaan, guys. 4 pertanyaan ya. Kamu pikir dulu. Baik, silakan Bapak. Baik, perkenalkan nama saya Sofia Tuluda, izin bertanya, bagaimana perusahaan bisa tetap beretika dalam menjual produk yang bisa membahayakan kesehatan atau kesejahteraan konsumen, seperti rokok, alkohol, atau produk berbahaya lainnya? Selanjutnya, tadi Perkenalkan nama saya Sofia Tuluda, izin bertanya, bagaimana perusahaan dapat memastikan bahwa kode etik bisnis mereka dibaca, dipahami, diyakini, diingat, dan ditindaklanjuti? Selanjutnya Putri. Baik, perkenalkan nama saya Putri Jelita. Saya ingin bertanya, apa tantangan perusahaan ketika menerapkan kode etik bisnis? Terakhir sekali, Setiani. Baik, perkenalkan nama saya Setiati, ingin bertanya, bagaimana pertimbangan etika dalam akuntansi mempengaruhi reputasi bisnis dan kepercayaan untuk kepentingan? Boleh diulang nggak? Bagaimana pertimbangan etika dalam akuntansi mempengaruhi reputasi bisnis dan kepercayaan pemangku kepentingan? Baik, kita tampung dulu untuk berdiskusi. Yang akan menjawab pertanyaan dari setiap tim. Pertanyaannya yaitu bagaimana pertimbangan etika dalam akuntansi mempengaruhi reputasi bisnis dan kepercayaan pemangku kepentingan. Jadi, pertimbangan etika dalam akuntansi mempengaruhi reputasi bisnis dan kepercayaan pemangku kepentingan dengan memastikan transparansi dan keakuratan informasi keuangan. Praktik akuntansi yang etis meningkatkan kepercayaan investor, pelanggan, dan kreditor, serta menghindari risiko hukum dan kerusakan reputasi. Perusahaan yang mematuhi etika akuntansi cenderung lebih sukses dalam membangun hubungan jangka panjang dan keberlanjutan bisnis serta memperkuat citra positif di pasar. Apakah sudah dimengerti? Oke, di sini aku mau jawab pertanyaan Bapak ya. Boleh diulang lagi ke Bapak pertanyaannya? Jadi pertanyaannya itu bagaimana perusahaan bisa tetap beretika dalam menjual produk yang bisa membahayakan kesehatan atau kesejahteraan
konsumen seperti rokok, alkohol, atau produk berbahaya lainnya. Kayak rokok, terus alkohol yang seperti itu kan ya. Jadi kita tuh kalau misalkan aku yang punya usaha rokok tuh, jadi aku tuh harus transparansi lah ke konsumen tuh. Jadi apa aja sih bahayanya pemakaian rokok? Jadi harus transparan lah intinya. Transparansi aja. Putri jawab pertanyaannya gimana tadi? Apa tantangan yang dihadapi perusahaan ketika menerapkan kode etik? Di Putri itu kan waktu minggu lalu menjelaskan tentang prinsip-prinsip etika bisnis kan ya, sama kan ada tuh yang namanya perbedaan budaya. Kalau diterima bisa, tapi nggak tahu tuh kalau di perusahaan itu mah bisa atau enggak, ada sama aja gitu. Itu tuh sama saja seperti tantangan apa dalam ya. Jadi perbedaan budaya juga itu ya. Baik, tadi Charlie pertanyaannya apa? Bagaimana perusahaan dapat memastikan bahwa kode etik bisnis mereka dibaca, dipahami, diyakini dengan Nah, jadi perusahaan dapat memastikan bahwa kode etik bisnis ini yang mereka baca, dipahami, diyakini, diingat, dan ditindaklanjuti melalui beberapa langkah strategis. Yang pertama itu adalah mengadakan sesi pelatihan rutin untuk semua karyawan mengenai kode etik dan etika bisnis. Yang kedua yaitu menyediakan kode etik dalam format yang mudah diakses baik secara fisik maupun digital. Lalu yang ketiga itu ada menerapkan sanksi tegas terhadap pelanggaran kode etik untuk menegaskan pentingnya kepatuhan. Tadi juga tambahan tuh buat Bapak, jadi juga enggak transparansi, nggak cuma transparansi aja, kan ada tuh ada kejujuran, jadi juga harus jujur gitu. Tadi juga ada kan ya sama lah, gak jauh beda gitu, harus jujur, harus integritas, transparansi, adil. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.